Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di sini saya ingin menjelaskan tentang dampak-dampak buruk dari pacaran. Ya, seperti yang kita tahu, asumsi orang-orang saat ini pacaran itu merupakan hal yang positif. Tapi sebenarnya pacaran itu banyak mengandung dampak negatif bagi kita. Contoh-contohnya akan saya sebutkan setelah ini. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan tentang dalil surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahusyah wasa asabila, yang berarti janganlah kamu mendekati zina karena itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Mungkin gitu. Oke, dampak yang pertama adalah menurunnya produktivitas pada seorang remaja. Ketika seorang remaja itu berpacaran, maka seorang remaja itu akan memprioritaskan pacarannya itu, sehingga membuat si remaja itu menjadi tidak produktif, berkurangnya belajar, dan juga nggak bisa membantu orang tua dan melupakan kewajiban-kewajiban yang lainnya, karena si remaja memprioritaskan yang namanya pacaran itu tadi. Dampak lain dari berpacaran yaitu terjerumusnya pada hal perzinaan. Seringkali umat Islam itu menyangkal bahwa mereka tidak melakukan hal-hal yang mendekati zina. Mereka berdalih bahwa mereka itu melakukan hal-hal berpacaran, tapi istilahnya itu kayak berpacaran saja atau islami. Padahal dalam Islam itu tidak ada istilah pacaran islami atau pacaran yang sehat, karena Islam sendiri pun melarang umatnya untuk tidak berpacaran, karena hal itu bisa mendekatkan kita dalam hal-hal yang zina. Dan zina sendiri pun sangat dosa sekali, dan itu termasuk dosa yang sangat keji. Dampak negatif yang ketiga dari pacaran adalah kita sering boros. Kenapa sih kok bisa kita sering boros? Karena kadang-kala ketika kita berpacaran itu kita akan selalu berkorban uang untuk pacar kita. Misalnya sering mentraktir pasangan, terus sering nonton bareng dan lain-lain. Yang awalnya uang itu bisa ditabung, jika kita berpacaran maka uang itu akan kita buat pasangan kita. Terima kasih. Pacaran dapat menjadikan kita pribadi yang munafik. Kenapa? Karena kita rela berbohong hanya demi membuat pacar kita senang. Bahkan selalu berusaha menunjukkan sisi terbaik yang kita miliki. Walaupun terkadang di belakang saling mencela, sering mengumbar janji yang belum tentu bisa kita tepati, dan juga mengumbar rayuan romantis agar pacar tidak curiga. Hal tersebut dapat menjadikan kita sebagai pembohong yang luar biasa. Itu tindak kriminal. Sudah banyak berita tersebar di televisi maupun internet mengenai kasus pembunuhan remaja hanya karena masalah sepele, yaitu pacaran. Padahal kita sebagai manusia dibekali akal oleh Sang Maha Pencipta untuk berpikir mana perbuatan yang salah dan mana perbuatan yang benar. Karena tidak ada untungnya menghilangkan nyawa seseorang hanya karena masalah sepele. Justru kita akan menjadi penghuni neraka bersama para iblis-iblis dan mendatangkan dosa. Dengan berpacaran tidak menutup kemungkinan menjerumuskan kita ke dalam pergaulan bebas di zaman yang serba modern ini. Semua berawal dari kedekatan dan lama-kelamaan akhirnya menimbulkan hal-hal negatif seperti melakukan seks bebas yang menjerumuskan kita pada perbuatan dosa. Menyatakan kemerdekaan Indonesia dengan sebaik-baiknya. Enggak. Pada kenyataannya pacaran tidak sebahagia di film-film, karena ada saatnya pacaran akan mengalami masalah, misalnya seperti cemburu yang berlebihan. Jika kita dapat menyelesaikannya dengan kepala dingin, mungkin tidak ada masalah. Namun sebaliknya, jika kita dan pasangan tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan baik, maka akan menimbulkan stres karena terlalu memikirkan hal tersebut, yang akhirnya akan merugikan diri kita sendiri. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan teman-teman saya tadi adalah pacaran dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Banyak sekali dampak-dampak negatifnya ya. Yang pertama mungkin dapat menimbulkan rasa psikologis yang buruk kepada kita. Rasa psikologis yang buruk itu bisa menghantui kita, bisa menyelimuti kita. Rasa-rasa kurang nyaman itu dapat menimbulkan kita stres. Yang kedua, mungkin kalau kita pacaran, keuangan kita itu lebih boros ya. Kita tidak bisa mengatur keuangan kita karena pacaran, tidak bisa memanage atau mengatur keuangan kita dengan baik.
Yang ketiga, banyak dalil-dalil yang mengharamkan kita pacaran. Dalil-dalil dari segi apa, dari mana sumbernya, dari ini kan banyak ya guys. Kalian bisa cari di internet dalil-dalilnya. Jadi saya simpulkan sendiri bahwa pacaran itu haram dan tidak boleh dilakukan sekalipun ya. Haram ya guys, haram.